Halo teman-teman, selamat sore. Balik lagi di Indo Voice bareng aku Arda dan temen aku. Hai, aku Natasha. Selamat sore teman-teman. Nah, di sini aku sama Arda bakal ngobrol santai banget soal sesuatu yang pastinya deket sama kita sebagai anak muda. Apa itu, dah? Wah, banyak banget ini ya. Contohnya itu ada misal ada film, pop culture, ada musik, fashion, K-pop, anime, game, semualah pokoknya lah. Nah, betul banget. Nah, jadi sore ini kita bakal ngobrol kayak biasanya ya, Arda. Tapi semoga bisa ngasih insight buat kalian yang lagi dengerin nih. Ya, bener banget. Nah, dah, mau nanya nih aku, ngomongin soal kehidupan sehari-harian kamu. Waduh, kehidupan Iya, sehari-hari ya. Betul banget, kita sebagai mahasiswa kan ini semester 3 nih. Gimana menurutmu? Betul banget. Ini apalagi kehidupanku sebagai anak organisasi ya, Nata ya. Nah, gimana Jadi tuh? aku agak shock, culture shock. Bukan culture shock. Aku shock aja itu kita masuk semester 3 tuh langsung digempar sama tugas itu. Betul banget, rasanya pengen nangis ya. Iya. Terus deh gimana sama organisasimu itu yang katanya gimana, maksudnya kan kamu kan ini semester 3 ditambah sama organisasi yang menurutku kalau dilihat dari luar itu kayak sibuk banget gitu loh. Ya, gimana ya Nata? Itu semua tuh tergantung cara kita dalam membagi waktu aja sih. Jadi semua kesibukan kita tuh bisa kita handle asalkan kita bisa punya time management yang bagus, Nata. Cakep Ya, banget tuh. benar banget. Terus kalau kamu gimana nih? Kan ini aku lihat-lihat laporan praktikum itu seminggu ada berapa? Ih, bisa sampai 4 sampai 5 nih. Waduh, banyak banget. Itu kamu handle-nya gimana? Kamu juga ikut organisasi, Nat? Iya sih, tapi kalau menurut aku emang awal-awal semester 3 ini emang bener-bener kesibukanku itu bertambah. Ditambah kalau organisasi itu kan aku kan kemarin ikut organisasi baru nih. Jadi yang yang semester kemarin kan aku masih santai nih ya. Tapi masuk semester 3 ini malah lagi sibuk-sibuknya nih organisasi. Ditambah semester 3 laporan banyak, tugas banyak, dan ya gitulah ya, sewajarnya mahasiswa lah. Benar banget. Terus di tengah-tengah kesibukan ini nih, itu kan pasti ada sesi healing, sesi liburan refreshing. Kira-kira kamu ada nggak, Nat? Kalau sekarang sih belum ada ya, Da. Aduh. Sayang sekali, soalnya ya itu tadi karena banyak banget deadline yang harus aku kerjain. Tapi di sini aku juga sering keluar makan es krim sendiri contohnya. Terus soalnya kalau ngajak temen itu kadang temennya pada sibuk ya, kan mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Kalau kamu sendiri gimana nih? Padahal aku ini sering banget refreshing loh. Kalau gitu ajak-ajak dong. Lah, kamu nggak ngajak aku, Nat. Harusnya kamu yang ngajak aku. Dah. Jadi habis ini kalau kita refreshing kita bisa lah beli es krim bareng ya, Nat ya. Boleh. Nih kalau buat teman-teman gimana nih? Coba diramein kolom komentarnya, oke? Aduh, diramein tuh kolom komentar. Ya, jangan bosen-bosen lah sama suara kita ya. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi nih, Nat, apakah kamu sendiri nih sebagai seorang organisasi wati ya, kalau cewek ya? Aduh, iya. Kalau cowok kan tuh? organisasi wan, kamu organisasi wati. Jadi kamu sebagai pelaku organisasi, apakah ada sesuatu atau hal yang membuat kamu semangat organisasi nih, Nat? Aduh, mengarah kemana ini? Ya, kemana lagi dong kalau bukan yang itu yang doi itu? Aduh, oke aja nggak ya? Nah, menurut aku sih sebagai anak-anak organisasi tentunya butuh nggak sih kayak gitu biar kita makin semangat gitu loh. Kalau aku sendiri sih, kalau buat penyemangat ada ya. Buat semangatin kita sih kalau lagi sibuk-sibuknya. Buat kita cerita juga gimana kegiatan kita sehari-hari nih. Asik gak tuh? Ya. Oh, lagi manis-manisnya ya berarti ya. Tapi nggak tahu nih, sobat cinta di luar sana nih.
ada yang mungkin lagi bingung sama hubungan, lagi LDR, lagi nyaman sama yang HTS tapi lama-lama Aduh. baper. Waduh, itu yang bahaya tuh. HTS tapi deg-degan kayak lagi jatuh cinta. Gimana Siapa yang pernah tuh ya? ngalamin coba? Ngacung. Jangan-jangan kamu sendiri nih, Dad. Waduh, kalau itu jangan dibahas Kak Nata. Kalau kamu sendiri gimana ini? Aku kan tadi udah bilang, udah ngobrolin tentang diriku di organisasi, ya tentunya ada penyemangat dong buat diriku sendiri. Kalau kamu sendiri nih, gimana hari-harimu di organisasi? Apakah ada semi-semi yang tumbuh di hatimu untuk bersemangat? Aku tanpa ada yang kayak gitu aku udah semangat sih Nat. Yang benar. Iya bener banget. Jadi kalau ada yang kayak gitu ya mungkin lebih semangat lagi ya. Siapa tahu ada yang mau kan ya. Nah, siapa nih? Ada nih. Kalau ada Ada yang lagi mau. sendiri nih. Mungkin teman-teman ada yang mau bisa langsung check out di bawah ini ya. Check out ya. Barang gini aku ya. Terus kamu tahu nggak sih Nat, membahas percintaan kayak gini. Ya kita barusan membahas percintaan bener kan? Iya, tiba-tiba banget ya nih ya. Tiba-tiba masuk ke banget ya, percintaan. tiba-tiba masuk ke percintaan gitu ya. Kamu tahu nggak sih waktu yang pas buat kita mikirin pasangan itu kapan? Aduh, kapan tuh? Aku sih belum terlalu mikirin yang serius-serius gitu ya. Iya. Gimana? Aku pengen dengerin nih. Kalau dari menurut kamu. aku ya, momen-momen yang cocok buat membahas percintaan kayak gitu adalah momen-momen di sore hari, Kak. Jadi di sore hari itu langitnya oranye, adem ayem, biasanya jadi waktu yang pas buat mikirin orang yang kita sayang, Nat. Aduh, manis banget. Apalagi kalau duduk berdua. Aduh. Ya, kayak waktu sore itu romantis parah. Kayak ada energi khusus gitu. Kadang jadi waktu yang pas buat nunggu chat doi, atau malah waktu yang bikin galau karena doi nggak ngasih kabar. Aduh, Bener nggak sakit sih? banget. Mungkin ada yang relate ya, teman-teman. Iya, ayo dong sobat cinta, ayo ceritain ke komen-komen kalian ya nanti ya. Mungkin itu bisa jadi pengalaman juga ya, Iya. buat kedepannya ya. Ada juga yang berakhir bahagia dan juga mungkin cuma jadi kenangan. Aduh, kenangan. Kayak kata pepatah nih, cinta itu bukan tentang siapa yang pertama kali datang nih, tapi siapa yang bikin kita sulit ngelupain. Aduh, masuk banget. Kalau berdua sih oke ya, nunggu nonton sunset ya. Bener. Di sore hari, aduh syahdu banget. Tapi kalau sendiri aduh rasanya Aduh, kayak langsung sakit banget hati gue. Nah, buat temen atau buat kamu dan teman-teman yang lain yang lagi ngalamin atau udah ngalamin, inget ya, jangan sampai cinta itu bikin lupa sekolah, termasuk cita-cita juga. Karena nggak semuanya itu tentang cinta. Ya mungkin ya kita memang butuh, tapi inget tujuan awal ya. Kita juga harus gimana ya, meraih cita-cita kita, bersekolah dengan baik Iya, ya. dengan serius juga ya Kak Nata ya. Betul. Bahas-bahas tentang kayak gini ini, menurut kamu Nat, dalam sebuah hubungan Nat, untuk mempertahankan hubungan itu yang paling penting itu apa Nat? Nah, kalau aku ya, menurut aku sih mungkin adanya komunikasi. Itu wajib gak sih? Kita harus ngobrol, banyak-banyak ngobrol, apapun yang ya lebih ke kita yang bilang, bukan kita yang kayak menuntut untuk ada yang bilang gitu loh. Gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Oke, aku paham banget kok. Memang kalau menurutku memang paling penting itu komunikasi. Tapi kamu tahu nggak? Ada yang lebih penting lagi dari komunikasi loh Nat. Emang ada Ada loh. apa? Yaitu pemahaman Nat. Jadi kalau misal kita saling komunikasi, itu percuma Nat. Kalau misal yang kita komunikasikan itu nggak paham sama omongan kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia berkomunikasi kepada kita, kalau kita nggak paham itu nggak masuk Nat. Iya juga ya. Oh, berarti selain kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, kita juga harus memahami apa yang kita komunikasikan. Bener Iya banget. kan? Tapi sedih banget ya. Kadang waktu sore itu jadi saksi bisu perasaan kita nih. Ada yang manis, ada yang pahit. Tapi percaya deh, semua sore bakal selalu punya cerita baru yang bisa bikin kita lebih kuat. Aduh, asik banget lagi.
Nah, buat para remaja, buat teman-temanku yang ada di luaran sana ya, yang lagi dengerin, ingat, cinta itu memang indah, tapi jangan sampai bikin kita jatuh terlalu dalam. Bener nggak? Bener banget tuh Nata. Jadi kisah percintaan itu memang tugasnya buat menunjang kita agar kita lebih semangat. Tapi jangan jadikan cinta itu adalah sebagai penghalang kita untuk menjalani kehidupan, teman-teman. Bener banget. Nah, masa remaja itu emang masa-masa yang buat kita harusnya belajar lebih kenal diri sendiri nggak sih? Dan tentunya persiapan buat masa depannya nantinya. Kalau cinta pastinya nanti juga pasti datang, ya kan? Betul banget, betul banget. Syukuri, dan kalaupun berakhir ya jangan sedih berlebihan. Buat itu sebagai pembelajaran untuk kedepannya, karena yang terbaik pasti datang di waktu yang tepat. Bener banget Kak Nata. Oke, setelah ini kita akan tampilkan sebuah lagu yang ya temanya cocok-cocok sama apa yang kita bahas tadi nih Nata. Bener banget ya. Apa Nah. itu? Udah gak sabar nih. Lagu ini tuh vibes-nya dalam banget. Cocok banget buat suasana sore atau malam pas lagi mellow. Dari judulnya aja udah kelihatan nih. Senja. Itu waktu transisi yang indah. Terus teduh, ngasih rasa tenang, dan pelita itu adalah cahaya kecil yang nemenin gelap. Jadi maknanya kayak ada ketenangan dan harapan di balik rasa sendu gitu. Betul banget, dan secara liriknya lagu ini nanti menceritakan tentang seseorang yang lagi ngerasa kehilangan atau kerinduan, tapi dia tetap nemuin ketenangan lewat kenangan bareng orang yang dia sayang. Ada nuansa pasrah tapi juga penuh syukur. Cocok banget nih buat apa dah? Ya, buat mengenang doi dong, apalagi. Aduh, udah nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin lagu dari Malik dan The Essential dengan judul Senja Teduh Pelita. Ini dia. Kita duduk di taman, bunganya bermekaran, saling sapa beri pujian. Kita menatap awan, mendekat meneduhkan, memayungi hati yang senang. Kita menunjuk bintang, mereka pun berjatuhan, menyambut merayakan dunia. Dikala senja teduh pelita, bertemu dalam ruang ininya, langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu, dunia merestu. Kita di bawah hujan, langit tetap benderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam, bulan sabit beri senyuman. Kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa dia memberi dunia. Dikala senja teduh pelita,
Aduh, merinding gak sih dengerin lagu barusan? Senja Teduh Pelita. Suaranya lembut banget. Musiknya tuh sederhana tapi langsung nusuk ke hati. Bener banget, kayaknya tuh ya kalau dengerin pas sore-sore sambil lihat langit yang jingga tuh auto melo. Lagunya tuh bikin kita inget lagi nih sama momen sederhana bareng orang yang kita sayang. Iya, bahkan dari judulnya pun udah dalam ya Nat ya. Senja itu transisi, ada rasa perpisahan tapi juga keindahan. Teduh itu ngasih ketenangan, terus pelita itu adalah harapan kecil yang tetap menyala meskipun gelap gulita. Jadi kayak meskipun ada kehilangan nih ya, ada rasa rindu, tapi masih ada cahaya kecil nih yang bikin kita bertahan nih. Sweet banget gak sih? Oh. Tapi juga bikin nyesek buat yang lagi galau. Bener, itu pasti yang lagi galau sambil dengerin lagu ini tuh kayak galaunya udah di tingkat maksimal ya. Bener banget, pasti lagi mikir nih, lagi memorinya lagi balik lagi nih sama orang-orang yang mungkin masih disayang sampai sekarang. Bener, iya banget. Sobat Cinta di rumah gimana nih? Ada yang baper juga nggak dengerin lagu ini? Kalau aku sih jadi kepikiran, ternyata hal sederhana tapi kayak senja itu bisa jadi pengingat yang dalam banget dalam masalah cinta itu. Setuju banget, kadang tuh ya kita juga nggak butuh nih sama hal yang gede-gede buat ngerasain cinta. Cukup momen kecil-kecilan aja, sederhana gitu loh, tapi bareng orang yang tepat. Nah, ini juga tuh bikin lagu itu jadi spesial. Oke, barusan kita juga udah ngobrolin tentang senja nih, tentang cinta yang sederhana. Nah, sekarang kita mau ngebahas film yang kemarin lagi viral nih Nat, yaitu film Sore, Istri dari Masa Depan. Wih, iya nih, filmnya yang kayak gimana ya, yang rame banget diomongin orang-orang itu kan. Aku sih belum nonton. Kamu nonton belum, dah? Kamu nonton nggak sama aku Nat? Kamu nggak mau ngajak aku? Iya, ngajak. Oh, boleh tuh. Tapi emang di bioskop masih ada Nat, tanggal segini Nat? Iya juga ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ikut kita nonton. Iya, buat boleh, cari boleh. info ya. Kalau aku dengar-dengar nih ya, ceritanya tuh unik, ada unsur romantis juga, tapi juga ada tuh bumbu fantasi kayak mimpi, tapi dalam banget itu loh maknanya. Ya, jadi yang buat yang belum tahu, film ini tuh nyeritain tentang Joe. Nah, Joe ini adalah cowok biasa yang tiba-tiba kedatangan cewek misterius nih bernama Sore. Nah, Sore ini ngaku kalau dia adalah istrinya Joe dari masa depan. Nah, Nata nih, aku mau tanya sama Nata. Kira-kira kalau kamu tiba-tiba bangun, depan kamu ada yang ngaku-ngaku sebagai suami kamu di masa depan. Waduh, pastinya kaget banget sih kalau aku ya tiba-tiba jadi suami. Apaan, orang aku masih single ya? Aduh, single. Iya, Single ya? Iya emang. Aku juga single nih, Nat. Terus gimana? Aduh, ya. Lanjut. Mungkin kaget juga ya kalau tiba-tiba ada cowok, apalagi si Joni tiba-tiba kedatangan sama cewek yang tiba-tiba bilang gitu tuh, jadi aku istri kamu. Nah mungkin katanya tuh awalnya juga nggak percaya nih, tapi lama kelamaan nih banyak nih tanda-tanda kecil yang bikin dia yakin kalau Sore itu emang bener-bener istrinya dari masa depan. Nah, dan dari situ juga mulai deh hubungan mereka tuh tumbuh. Banyak momen kecil yang bikin penonton baper parah. Ada makan bareng, ada jalan sore, ada ketawa-ketawa receh, tapi semuanya manis banget. Manis banget, seru banget gak sih kalau kita bareng orang yang tersayang, meskipun hal sekecil apapun itu tapi sama orang yang tepat itu pasti menyenangkan, bukan ya? Bener banget, mau sekecil apapun itu halnya, nggak perlu hal gede deh. Kita kalau sama orang yang sama orang yang kita sayang, itu hal sekecil apapun itu pasti jadi berharga di mata kita. Sama-sama excited tentunya. Betul, ya. betul banget. Nah kalau menurut aku sih ya, mungkin inti film itu tuh ngajarin kita nih buat ngehargain waktu. Karena siapa tahu orang yang nemenin kita sekarang sebenarnya adalah hadiah paling berharga nih yang nggak bisa ditunda. Setuju banget. Terus aku juga ngerasa nih, film ini tuh nunjukin kalau cinta itu nggak selalu tentang hal gede yang seperti aku bilang tadi, Nat. Justru momen kecil bareng orang yang tepat itu bisa menjadi berkesan banget, bahkan jadi alasan buat bertahan di masa depan. Iya juga ya, dan yang bikin tambah keren tuh ya dari sinematografinya tuh ya banyak
maaf ya, adegan di sore hari. Nah, yang bikin vibes romantisnya itu kerasa banget itu loh. Cocok banget sama judulnya Sore. Nah, kalau menurut aku nih, Nat, film ini tuh punya 3 poin penting. Pertama, soal menghargai waktu. Yang kedua, itu soal cinta sederhana. Dan yang ketiga itu adalah soal pilihan. Nah, aku mau jelasin nih soal yang pertama nih, yaitu menghargai waktu. Boleh gimana tuh, dah? Nah, jadi banyak banget adegan kecil yang nunjukin kalau kebersamaan itu nggak bisa diulang, Nat. Kayak bisa aja nih, hari ini tuh jadi momen terakhir kita. Bisa aja besok kita meninggal. Atau ya wallahu alam ya. Nah, bener Nggak ada banget yang sih. tahu Iya, kalau bener. besok itu kita masih bernafas atau enggak. Jadi apapun hal itu jangan disia-siakan. Masih ada masa depan yang harus kita lewati bersama-sama. Bener, jadi kita harus tetap juga nikmatin nggak sih, Dan? Nikmatin gimana keadaan kita sekarang. Soalnya kita juga nggak tahu kedepannya itu bagaimana. Terus yang kedua itu gimana sih? Yang kedua adalah tentang cinta sederhana. Kamu mau jelasin nggak nih yang cinta sederhana nih? Gimana ya? Nggak mau ah. Gimana kalau Ya menurutmu udah. gimana? Oke, kalau poin yang kedua itu adalah cinta sederhana nih. Jadi film ini nggak ngasih drama yang besar, tapi justru hal-hal kecil kayak makan bareng, jalan sore, atau bahkan ngobrolin receh jadi momen paling berkesan. Itu nunjukin kalau cinta nggak harus mewah. Bener sih, soalnya aku juga pernah ngerasain yang kayak gitu. Waduh. Relate banget sama Waduh. aku. Yang kalau menurutku emang yang sederhana aja udah cukup gitu loh. Yang penting orangnya tepat, ya sefrekuensi, dan mungkin ya bikin kita saling bahagia gitu loh. Bener banget. Dan yang ketiga ada tentang pilihan nih. Kamu mau apa aku lagi nih yang pilihan nih? Coba mau aku ya, Dani. Boleh. Kalau menurut aku sih ya, kalau dari filmnya itu kan kehadiran Sore itu bikin Jo sadar nih ya kalau setiap langkah kecil bisa ngaruh ke masa depan. Dari film juga itu bukan cuma cinta-cintaan doang, tapi juga ngajak kita mikir tentang hidup dan konsekuensi di pilihan kita. Mungkin kalau buat kita sendiri, buat kita ya sebagai mahasiswa ya teman-teman, itu pilihan banyak ya. Pilihan nggak tentang cinta, tentang masa depan itu banyak, dan kita harus nentuin itu dari sekarang. Dan mungkin setiap pilihan itu juga punya konsekuensinya sendiri. Bener banget. Jadi buat kalian sobat-sobat teman-teman di luar sana, jangan sampai kalian tuh salah membuat pilihan, salah membuat keputusan. Karena ya sekecil apapun keputusan itu adalah dampaknya untuk kita. Dan kalian juga jangan takut buat milih. Kalau kalian nggak milih, nggak mencoba juga, kalian nggak akan punya pengalaman, entah itu berhasil atau enggaknya. Bener. Nah, balik lagi bahas ke film Sore Istri dari Masa Depan. Aku tuh juga suka sama nuansa film ini, Nat. Tuh banyak adegan yang diambil di sore hari. Langitnya oranye, lightningnya hangat, bikin feelnya romantisnya tuh natural banget. Musiknya juga kalem kok, dah pas banget itu loh sama ceritanya. Jadi kalau nonton tuh nggak cuma lihat ceritanya, tapi juga ngerasain suasana, kayak ikut larut ke dalam momennya Jo sama si Sore. Oke, bener banget. Kalau dipikir-pikir, alasan film ini viral tuh banyak loh. Pertama, konsepnya fresh, nyampurin antara romance dan fantasi. Jadi kalau di film-film luar negeri itu kan udah banyak ya nyantumin antara film romance dan fantasi-fantasi gini. Tapi di Indonesia itu konsep kayak gini tuh fresh banget. Kayak jarang banget ada film Indo yang kayak gitu. Bener banget dah. Terus dari chemistry-nya pemain juga natural banget loh. Itu ada Dion Wiyoko sama Adinda Thomas. Kelihatan banget kan beneran kayak pasangan. Jadi penonton itu gampang percaya sama kisah mereka. Nah, dan yang paling penting nih, film ini tuh relatable. Relate banget sama kehidupan kita. Jadi banyak yang pernah ngerasain momen-momen sederhana tapi dalam banget sama orang yang kita sayang. Itu yang bikin orang ngerasa kayak, wah, ini film kisah gue banget nih. Bener banget ya. Ini gue banget ini. Nah, mungkin dari sobat cinta atau teman-teman di rumah ya, kalau kalian udah nonton film Sore nih, momen mana nih yang paling bikin kalian baper nih? Atau mungkin ada nih cerita nyata dari kalian yang mirip sama adegan di film ini? Iya. Coba kalau kalian misal punya cerita-cerita kayak gitu, coba share ke WhatsApp kita. Nanti kita bacain deh. Siapa tahu kisah kalian juga bisa jadi inspirasi buat sobat cinta lainnya. Nah,
bener banget teman-teman. Jadi intinya itu film Sore Istri dari Masa Depan ini ngajarin kita buat gak nunda sayang ke orang yang ada sekarang. Jangan ditunggu nanti, jangan tunggu masa depan karena waktu itu berharga banget. Jadi mungkin yang sekarang udah berpasangan, coba hargai dan nikmati kebersamaan kalian. Bener, ya cukup dari hal-hal yang kecil aja nih. Karena kadang momen sederhana justru jadi kenangan yang paling kita ingat seumur hidup. Jadi hargai waktu, hargai pasangan, dan nikmatin setiap sore bareng mereka. Oke, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih tentang film Sore, Istri dari Masa Depan. Film yang bikin kita sadar betapa berharganya waktu dan betapa momen kecil bisa jadi kenangan paling dalam. Bener banget, dan menariknya ya, film ini juga makin kuat nih karena punya soundtrack yang pas banget nih. Salah satunya lagu dari Bara Suara yang judulnya Terbuang Dalam Waktu. Ya, kalau dengerin liriknya tuh berasa nyambung banget sama kisah Joe dan Sore. Tentang rasa kehilangan, tentang waktu yang gak bisa diulang, dan tentang penyesalan yang akhirnya jadi pelajaran hidup. Bener banget nih teman-teman. Ya buat yang tadi sempet baper pas kita bahas filmnya, siap-siap nih makin ke bawah suasana ya. Karena lagu ini bakal ngingetin kita kalau waktu itu gak pernah kembali, dan cinta itu harus dihargai sebelum terlambat. Oke, langsung aja kita dengerin sama-sama India Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara.
Dan akhirnya kita udah sampai nih di penghujung ruang cinta untuk para pendengar Indo Voice malam ini. Gak kerasa ya, kita dari tadi udah ngobrolin soal perasaan, soal senja, bahkan film sore, istri dari masa depan yang bikin hati campur aduk nih Nata. Iya, bener banget. Semoga obrolan kita bisa nemenin teman-teman pendengar Indo Voice, entah lagi bahagia bareng pasangan, lagi RDR, atau bahkan lagi belajar ikhlas dari sebuah rasa kehilangan. Oke, inget ya Sobat Indo Voice, hal kecil bareng orang yang tepat itu seringkali jadi momen paling berharga. Jadi jangan tunggu nanti buat bilang sayang atau sekadar kasih perhatian. Karena itu, kita pamit dulu ya. Tapi tenang, besok kita balik lagi nemenin hati kalian di jam yang sama. Jaga diri, jaga hati, dan jangan lupa bersyukur buat cinta sekecil apapun yang kalian punya hari ini. Dari Indo Voice, aku Arda. Dan aku Natasha. Salam hangat buat kalian, buat hati kalian semua. Selamat malam Dan selamat jatuh cinta. Di depan teras rumah, fana merah jambu, ku berdua. Momen-momen tak palsu, air Tuhan turun, aromamu tersalurkan, aliran syaraf buntu Martin tua, media pembuka. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebur sifat kakuku. Hal bodoh jadi lucu, obrolan tak perlu kala itu. Oh, tersalurkan aliran syaraf buntu Martin tua, media pembuka. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebur sifat kakuku. Rasanya tak cukup waktu, terlalu cepat berlalu. Soreku nyaman denganmu, menarilah, menarilah, menarilah denganku. Genggam tangan coklatku, berputar-putar denganku, menarilah denganku, menarilah, menarilah.
berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu melebu sifat kakuku. Rasanya tak cukup waktu, terlalu cepat berlalu, soreku nyaman denganmu. Oh menarilah, menarilah, oh menarilah denganku. Genggam tangan coklatku, berputar-putar denganku.